pertama 3 gelas dan 3 tablet vitamin CDR. Kemudian, isi ketiga gelas tersebut dengan jumlah volume air yang sama. Siapkan tablet CDR berupa 1 tablet CDR, 1 tablet yang telah dibagi menjadi 6 bagian, dan 1 tablet yang sudah dijadikan serbuk. Tuang secara bersamaan. Tunggu sampai 5 menit. Maka diketahui bahwa tablet yang berupa serbuk akan lebih cepat bercampur dengan air, diikuti oleh tablet yang telah dibagi menjadi 6 bagian, dan yang terakhir bercampur dengan air adalah berupa 1 tablet. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu 2 buah gelas, juga pemutih, paku atau besi, dan alat ukur. Pertama-tama, tambahkan kira-kira 40 ml juga ke dalam gelas pertama, dan begitu juga dengan gelas yang kedua. Kemudian, tambahkan pula pemutih ke dalam gelas kedua sebanyak 40 ml. Lalu, masukkanlah paku ke dalam kedua gelas tersebut secara bersamaan, kemudian tunggulah selama 15 menit. Setelah 15 menit, amatilah gelas. Gelas yang bersih cuka dan pemutih lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas yang hanya berisi cuka. Hal tersebut dikarenakan pemutih bersifat katalisator terhadap cuka yang bersifat korosif. Baiklah, saya di sini akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Adapun bahan yang kami gunakan di sini yaitu 3 buah jenis air yang berbeda. Yang pertama yaitu ada air panas, yang kedua yaitu adalah air biasa, yang ketiga yaitu adalah air dingin. Dan bahan yang akan kami masukkan ke dalam air itu yaitu merupakan 3 buah CDR. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan 3 buah CDR ke dalam 3 jenis air yang berbeda dan mengukur kecepatan kelarutannya menggunakan stopwatch. Setelah dimasukkan secara bersamaan, maka dapat kita lihat proses kelarutan dari CDR pada ketiga jenis air berikut. Baiklah, dapat kita lihat gelas yang pertama yang berisikan air panas larut dalam 22 detik, gelas yang kedua yang berisikan air biasa atau air normal larut dalam 37 detik, dan gelas yang ketiga yang berisikan air dingin larut dalam 49 detik. Maka kita dapat mengetahui bahwa suhu yang lebih tinggi akan lebih mudah larut dibandingkan suhu yang lebih rendah, yaitu air dingin dengan air biasa. Kesimpulannya adalah kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik. Hal ini menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering dan laju reaksi semakin cepat. Maka semakin tinggi suhu, semakin cepat pula laju reaksinya. Saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah botol aqua, cuka, soda kue, 3 buah balon, 2 buah sendok, dan corong. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, masukkan 10 sendok cuka ke dalam masing-masing botol aqua.
Lalu pada balon berwarna kuning dimasukkan setengah sendok soda kue. Pada balon berwarna pink dimasukkan 1 sendok soda kue. Dan pada balon berwarna orange dimasukkan 2 sendok soda kue secara perlahan dengan menggunakan corong. Kemudian masukkan balon ke atas permukaan aqua. Selanjutnya tuangkan soda kue ke dalam botol yang telah berisi cuka secara perlahan. Lalu diamati perubahan apa yang terjadi pada balon tersebut. Dapat kita lihat bahwa balon yang berwarna orange dengan 2 sendok soda kue berkembang lebih besar daripada balon berwarna pink dan kuning dengan soda kue 1 sendok dan setengah sendok. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi cuka dan soda kue yang dimasukkan ke balon orange lebih banyak daripada balon berwarna pink dan balon berwarna kuning, sehingga laju reaksi pun menjadi semakin tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak molekul dalam suatu luas ruangan. Akibatnya tumpukan antar molekul atau partikel juga semakin banyak dan sering terjadi.